Halo, assalamualaikum anak-anak Indonesia yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks kisah inspiratif part 2. Kalau yang part 1-nya itu yang video saya sebelumnya, nah itu tentang mengidentifikasi definisi dan ciri-ciri umum dari teks kisah inspiratif. Tapi kalian wajib tonton video itu dulu ya sebelum ke video ini. Karena video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung aja nih kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya, kalian sebagai siswa setelah menonton video ini dari awal sampai akhir diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks kisah inspiratif itu. Oke, langsung aja kita ke struktur dari teks kisah inspiratif. Itu ada 5. Yang pertama adalah orientasi, kemudian perumitan peristiwa, komplikasi, yang keempat resolusi, dan terakhir adalah koda. Nah, saya akan menjelaskan dari orientasi terlebih dahulu. Orientasi ini permulaan atau perkenalan ya, pengenalan tokoh, latar, dan alur cerita. Nah, biasanya ini jelas di paragraf pertama atau paragraf awal kisah. Setelah orientasi tadi ada perumitan peristiwa. Nah, perumitan peristiwa ini isinya adalah masalah atau konflik yang muncul dari antar tokoh gitu. Nah, konflik ini juga bisa menjadi menuju ke puncak masalah. Nah, baru deh yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini puncak masalah atau klimaks atau inti dari cerita atau isinya itu kisah yang menginspirasinya ini berada di komplikasi. Nah, berarti itu paragraf ketiga atau 4 ya. Kemudian setelah komplikasi ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah atau isinya bisa menyadarkan tokoh tentang kebaikan itu. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini penutup cerita, isinya bisa kesimpulan dari cerita tersebut, bisa juga pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan penulisnya. Itu dia struktur dari teks kisah inspiratif. Nah, lanjut sekarang kaidah kebahasaan dari teks kisah inspiratif. Meskipun tidak tersurat dalam buku paket, tetapi saya mengambil dari kisah inspiratif atau contoh-contoh yang ada di bukunya ya. Jadi kaidah kebahasaan yang pertama itu menggunakan bahasa yang sederhana atau yang tidak rumit, yang mudah dipahami, penggunaan bahasa sehari-hari. Karena yang namanya kisah inspiratif itu kan harus menginspirasi. Jadi kita sebagai pembaca tidak boleh dibawa untuk berpikir terlalu keras. Nah, jadi menggunakan bahasa yang sederhana saja. Kemudian yang kedua, penggunaan atau pemilihan kata atau kalimat yang emosional. Emosional ini menggugah perasaan pembaca, di mana diksi-diksi yang digunakan itu yang membuat pembaca terenyuh perasaannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Nah, ini bisa ada atau bisa tidak ya. Ada cerita yang menggunakan kalimat langsung dan ada juga cerita yang tidak menggunakan kalimat langsung. Nah, biasanya kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2 atau ujaran para tokoh, itu yang namanya kalimat langsung. Dan yang terakhir, biasanya kisah inspiratif ini pada umumnya menggunakan tema pahlawan. Jadi pahlawannya bisa dalam artian apapun. Yang namanya kisah inspiratif otomatis kan harus menginspirasi. Jadi bisa jadi
ada rasa menolongnya gitu yang bisa membuat pembaca berubah menjadi yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun kisah inspiratif atau langkah-langkah kita menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah menyuguhkan atau membawakan momen aha kepada pembaca. Momen aha itu momen yang aha yang menggugah hati pembaca. Kemudian yang kedua, menyentak atau membuat terenyuh hati, menyentak langsung pembaca agar tetap semangat, tetap percaya diri untuk menjadi lebih baik dan tulus dalam menjalani hidup, tidak banyak mengeluh gitu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, cerita inspiratif ini harus banget mudah dipahami oleh pembaca meskipun maknanya mendalam, tapi ya kisahnya ringan gitu, sederhana seperti tadi menggunakan bahasa yang sederhana. Penuh dengan nilai positif, tujuannya apa? Untuk pengembangan diri sendiri, entah itu penulis, entah itu pembaca, untuk menguatkan karakter pembaca juga agar menjadi lebih baik tadi. Cukup ya materinya, hanya 3, struktur, kaidah kebahasaan, dan menyusun kisah inspiratif. Sekarang saya akan membacakan sebuah kisah inspiratif. Silakan kalian pahami dan simak baik-baik kisah inspiratif yang saya bacakan. Dan setelahnya akan ada tugas untuk kalian atau latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi jangan skip video ini. Oke? Kentang, telur, dan biji kopi. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya. Silih berganti datang. Satu masalah selesai, muncul lagi masalah lainnya. Sang ayah, seorang juru masak, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Setelah air dalam ketiga panci itu mulai mendidih, dia meletakkan kentang di panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata sepatah pun kepada putrinya. Sang anak menggerutu dan menunggu tidak sabar menduga-duga yang dikerjakan ayahnya. Setelah 2 menit dia mematikan api, dia mengambil kentang dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Dia mengambil telur dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Setelah itu mengambil rebusan air kopi dan dimasukkannya ke dalam cangkir. Dia menoleh ke putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," dia cepat menjawab. "Lihat lebih cermat," kata ayahnya. "Pegang kentang itu." Sang anak melakukannya dan kentangnya sudah empuk. Kemudian dia diminta mengupas telur. Dia mengamati telur rebusnya keras. Akhirnya dia diminta menghirup aroma kopi yang harum hingga membuatnya tersenyum. "Ayah, apa maksud semua ini?" tanyanya. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan kopi menghadapi tantangan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang keras setelah masuk ke dalam air mendidih berubah menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh yang hanya dilapisi cangkang tipis saat dimasukkan ke dalam air mendidih, isi telur berubah menjadi keras. Yang unik adalah giliran biji kopi. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, mengubah air menjadi sesuatu yang baru. "Yang mana kamu?" tanyanya kepada putrinya. "Saat tantangan dan kesulitan mengetuk pintumu, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu kentang, telur, atau biji kopi?" "Anakku, dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi menimpa kita. Akan tetapi, kitalah yang menentukan akan menjadi apa. Menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Kamu pilih yang mana?" Itu dia kisah inspiratif yang saya bacakan. Semoga dapat menggugah hati kalian sebagai pembaca atau penyimaknya ya. Karena di dalamnya memang benar-benar terdapat makna yang mendalam gitu. Oke, lanjut.
kita ke latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Latihannya adalah cukup satu saja, buatlah teks kisah inspiratif minimal 4 paragraf. Minimal itu berarti paling sedikit ya, paling sedikit 4 paragraf dengan tema belajar kreatif di masa pandemi. Masa pandemi COVID-19 ini maksudnya ya. Oke, paham? Nah, kalau kalian paham, nah, kalau ada yang masih belum paham, silakan kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tombol like-nya, tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa yang terakhir, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.